Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita kali ini yaitu puisi. Memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Sebagai sebuah karya sastra, puisi ditulis seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan dan disampaikan dengan teknik figuratif. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang mampu menggugah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa secara selektif agar dapat memunculkan efek tertentu dan menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair. Pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan irama, rima, larik, bait, dan tipografi atau bentuk puisi. Oleh karena itulah, unsur bahasa dalam puisi dianggap lebih padat jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Untuk lebih memahami pilihan kata atau diksi, berikut beberapa contoh telaah diksi dalam puisi. Majas Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Majas, suara sayup hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas, nanar aku gila sasar. Sayang berulang padamu jua, engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai, kasihmu sunyi, menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Pada bait pertama puisi Padamu Jua terdapat larik segala cintaku hilang terbang. Hal itu menunjukkan adanya majas metafora, yaitu kiasan yang bersifat langsung, tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding, misal bagai, bak, dan seperti. Pada baris tersebut, cinta dikiaskan seperti burung yang dapat terbang. Majas metafora juga terdapat pada bait kedua, yaitu di baris engkaulah pendil gerlap. Pada larik tersebut, si engkau dikiaskan sebagai pelita atau lampu, cahaya yang terang dalam kegelapan. Selain itu, pada bait kelima terdapat majas metafora dalam baris engkau ganas, mangsa aku dengan cakarmu. Penyair mengiaskan si engkau seperti binatang buas yang mempunyai cakar dan hendak memangsa. Selain metafora, puisi Padamu Jua juga mengandung majas personifikasi, seperti yang terdapat dalam baris pelita, jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, atau kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Personifikasi merupakan kiasan yang mempersamakan sesuatu dengan manusia yang dapat berbuat, melakukan suatu hal, dan sebagainya. Dalam puisi Padamu Jua di atas terdapat juga majas simile, yaitu perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain. Kata-kata pembanding bagai, bag, seperti, seumpama, dan laksana.
Contoh simile terdapat pada baris engkau pelik, menarik ingin serupa darah di balik tirai. Kemudian citraan. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembaca. Dengan begitu, seolah-olah pembaca ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Sebagaimana Pradoko 2012 halaman 80. Berikut ini penjelasan macam-macam citraan. Citraan penglihatan merupakan susunan kata yang mampu memberi rangsangan pada indera penglihatan. Karena itu, hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Contohnya, tampak pada baris subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Berikut ini penjelasan macam-macam citraan. Citraan penciuman atau disebut juga citraan olfaktori ialah susunan kata yang menimbulkan efek seakan-akan pembaca ikut mencium bau sesuatu. Sebagai contoh, diksi bau mesiu, bau mayat, dan bau kotoran dalam puisi menimbulkan hayalan indera penciuman pada pembaca. Citraan perabaan terkait dengan indera perabaan atau kulit. Gambaran rasa pada indera peraba yang muncul dalam imajinasi pembaca dapat tergolong sebagai citraan perabaan. Hal ini mencakup berbagai rasa seperti perih, lembut, kasar, panas, dingin, dan sebagainya. Contoh citraan perabaan dalam puisi ditunjukkan dengan kata-kata mengusap pundak, angin terasa dingin, cahaya bulan menyentuh miring. Citraan gerak atau kinestetik dalam puisi membuat pembaca seakan-akan ikut merasakan atau mengikuti gerakan tertentu. Sebagai contoh, dalam puisi Diponegoro, karya Chairil Anwar, sosok pahlawan digambarkan bergerak melalui efek imajinasi pembaca dengan susunan kata-katanya seperti hidup kembali di depan sekali tuan menanti, tak gentar, maju, serbu, serang, terjang. Citraan pengecapan berhubungan dengan indera pengecap rasa pada lidah. Efek yang ditimbulkan citraan pengecapan yaitu seakan-akan pembaca bisa mengecap rasa yang disampaikan dalam puisi. Citraan ini diungkapkan melalui kata-kata seperti manis, pahit, asam, pedas, kecut, asin, dan sebagainya. Selanjutnya, kata konkret secara umum. Kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Berikut contoh analisis kata konkret dalam puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Terdapat beberapa kata pada puisi di atas yang dapat digolongkan sebagai kata konkret. Di antaranya hujan, jalan, dan pohon bunga. Kata hujan dapat mengkonkretkan maksud penulis untuk
manusia yang selalu jatuh atau menangis. Hal ini dibuktikan dengan lirik selanjutnya yang menyebutkan bahwa sosok hujan sangat tabah. Ia menyembunyikan perasaan rindunya pada pohon yang berbunga. Kata jalan juga dapat tergolong sebagai kata konkret karena dapat diartikan sebagai kehidupan atau kisah hidup. Hal ini tampak pada lirik selanjutnya, yaitu dihapuskan jejak-jejak kakinya yang diragu-ragu di jalan itu. Ungkapan ini dapat bermakna seseorang yang melupakan kisah masa lalunya. Adapun kata pohon bunga dapat mengkonkretkan wujud atau sosok seseorang atau sesuatu yang dirindukan atau diinginkan. Kata bunga juga dapat dimaknai sebagai seseorang yang cantik atau perempuan yang diharapkan. Kata konotatif. Kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna dengan hal lain di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang dibaca, diucapkan, atau didengar. Contoh kata konotatif dalam puisi yang berjudul Chandra karya Sanusi Pane. Dalam puisi di atas terdapat lirik kuda bernapaskan nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api atau sebagai penjelas kata api. Kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup bertenaga ataupun berkobar. Dalam hal ini, baris atau napas kuda yang menyala sebenarnya bermakna sosok kuda yang memiliki semangat berkobar atau kuda yang kuat bertenaga. Lirik berikutnya yang mengandung konotasi adalah waktu berhenti di tempat ini, tidak berombak, diam semata. Dalam puisi tersebut, waktu dikatakan tidak berombak atau dalam keadaan tenang. Contoh puisi Doa karya Hairil Anwar. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi, yaitu dengan mengetahui cara membacanya, berikut adalah cara-caranya. Yaitu rima dan irama, artikulasi atau kejelasan suara, ekspresi atau mimik wajah, mengatur pernapasan, penampilan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah vokal, kedua ekspresi, ketiga intonasi, kemudian dalam mendemonstrasikan puisi kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Selanjutnya, menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif. Musikalisasi puisi merupakan upaya kolaborasi antara teks puisi dan musik. Dalam hal ini, teks puisi tidak hanya dibaca tetapi juga dipadukan dengan instrumen musikal. Untuk menampilkan musikalisasi puisi, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan, di antaranya sebagai berikut.
Pertama, pemilihan puisi. Kedua, pemahaman makna puisi. Ketiga, penentuan alat dan jenis musik. Selanjutnya, penentuan nada dan irama. Berlatih sebelum tampil. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.